Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Dwitasari dari kelas 3E dengan NPM 20106310 Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kepemimpinan pendidikan dengan mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Pemimpin pendidikan adalah orang yang memiliki kelebihan untuk mempengaruhi, membimbing, menggerakkan, dan mengkoordinasi staf pendidikan lainnya untuk arah peningkatan mutu pendidikan. Jadi, kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuannya dapat tercapai secara efektif dan efisien. Untuk yang kedua yaitu model kepemimpinan. Yang pertama ada model kepemimpinan Ohio. Gaya kepemimpinan ini memiliki teori yaitu struktur inisiasi dan konsiderasi. Struktur inisiasi mengacu pada perilaku pemimpin dalam menggambarkan hubungan antara dirinya dengan anggota kelompok kerja lainnya. Yang kedua yaitu model kepemimpinan managerial grid. Dalam model managerial grid memperkenalkan model kepemimpinan yang ditinjau dari perhatiannya terhadap produksi atau tugas dan perhatian pada orang. Yang ketiga yaitu model kepemimpinan kontinu atau otokratis dan demokratis. Pemimpin mempengaruhi pengikutnya melalui beberapa cara, yaitu cara yang menonjolkan sisi ekstrim yang disebut dengan perilaku otokratis dan sisi lainnya yaitu perilaku demokratis. Untuk selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan. Fungsi utama kepemimpinan diantaranya adalah sebagai berikut. Pemimpin membantu kelompok dalam menentukan prosedur kerja, pemimpin mampu bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama anggota kelompok, dan pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Untuk selanjutnya yaitu fungsi pokok kepemimpinan. Untuk yang pertama yaitu fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa dan bagaimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Yang kedua yaitu fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Konsultasi dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Yang ketiga yaitu fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam pelaksanaannya. Untuk yang keempat yaitu fungsi delegasi. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Orang-orang penerima delegasi itu harus diyakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip. Untuk yang keempat yaitu fungsi delegasi. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Orang-orang penerima delegasi itu harus diyakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi, dan aspirasi. Untuk yang kelima yaitu fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kepemimpinan. Pemimpin yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki kecerdasan inteligensi yang cukup baik, percaya diri, cakap bergaul dan ramah tamah, organisatoris yang berpengaruh dan berwibawa, berani mengambil keputusan dan tanggung jawab, bijaksana dan berlaku adil, disiplin, berpengetahuan dan berpandangan luas. Untuk materi selanjutnya yaitu keterampilan yang harus dimiliki pemimpin. Yang pertama yaitu keterampilan dalam pemimpin. Pemimpin harus mengetahui cara-cara kepemimpinan. Pemimpin tidak hanya tahu tetapi harus dapat melaksanakannya. Yang kedua adalah keterampilan dalam hubungan insani. Hubungan insani merupakan hubungan antar manusia. Ada dua jenis hubungan insani yaitu hubungan karena tugas resmi dan hubungan karena kekeluargaan. Yang ketiga yaitu keterampilan dalam proses kelompok. Maksud segala usaha yang menggunakan keahlian yang dimiliki petugas secara efektif. Yang kelima, keterampilan dalam menilai, yaitu merupakan usaha mengetahui sejauh mana tujuan sudah tercapai. Untuk materi selanjutnya yaitu pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan pendidikan. Ada 3 keterampilan atau skill yang harus dimiliki pemimpin, yaitu human relation skill, technical skill, dan conceptual skill. Untuk pendekatannya itu yang pertama pendekatan sifat trace approach. Pendekatan yang didasari asumsi bahwa kondisi fisik dan karakteristik pribadi adalah penting bagi kesuksesan dalam pemimpin. Selanjutnya ada pendekatan keperilakuan atau behavioral approach. Pendekatan ini memandang bahwa kepemimpinan dapat dipelajari dari pola tingkah laku dan bukan sifat-sifatnya. Untuk yang kedua
kedua yaitu kebijakan. Kebijakan pendidikan nasional harus lebih pragmatis dan kreatif. Pemimpin pendidik Indonesia harus mampu mengemas sistem pendidikan nasional agar berorientasi pembangun jiwa, harus berani mengambil kebijakan, memajukan dunia pendidikan, dan membuat alokasi dana pendidikan yang lebih besar di sektor pendidikan sebagai bagian investasi jangka panjang demi kepentingan masa depan bangsa. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan angin segar terhadap pendidikan nasional. Konsekuensi konkret dari dampak tersebut terwujudnya paradigma baru dalam sistem pendidikan nasional ini disebut dengan demokratisasi pendidikan. Untuk yang ketiga yaitu implementasi. Hasil observasinya pada Seman 1 Karawang, observasi mengenai gaya kepemimpinan yang dipakai di Seman 1 Karawang, wawancara bersama Bapak Sigit Wibowo SPD. Visi yang dipakai Seman 1 Karawang adalah terwujudnya sekolah masa depan yang andal, berkarakter, berorientasi, serta literat dalam menghadapi abad 21. Gaya kepemimpinan yang dipakai kepala sekolah diantaranya sebagai manajer, pengawas, dan motivasi. Metode tersebut sudah digunakan kerjanya mengawasi kinerja para guru-guru dan siswa-siswi. Metode yang dipakai kepala sekolah agar terciptanya lingkungan yang well-being atau berwarna diantaranya adalah seperti makan bareng, diskusi bareng, serta olahraga bersama agar membangun secara kekeluargaan. Gaya kepemimpinan yang dipakai Pak Sigit dalam mengajar menggunakan pembelajaran yang well-being dan pembelajaran menyenangkan. Kuncinya satu, membuat situasi, chemistry yang menyenangkan seperti games, candaan yang tidak terlalu berlebihan. Menyisipkan pengetahuan religius yang dibutuhkan dalam keseharian. Kesulitan yang pernah Pak Sigit alami karena guru selaku pendidik bukan hanya teaching only to our audience, tapi harus juga mendidik, menuntut, dan menumbuh kembangkan kodrat pada diri mereka. Guru harus belajar sebagai teman, sahabat, dan orang tua sehingga mereka dirangkul oleh kita semua. Kesimpulannya adalah kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan. Dalam kepemimpinan pendidikan terdapat model, fungsi, ciri-ciri, pendekatan, dan penguasaan yang harus dimiliki pemimpin. Pemimpin yang baik dapat bertanggung jawab serta mengkoordinasikan anggotanya secara baik. Sekian materi mengenai kepemimpinan pendidikan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan terdapat salah-salah kata. Semoga materi kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.